pagi kita masuk dalam kebaktian kita, biarlah kita masuk dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Siapkan hati, biarlah tuntunan Roh Kudus selalu berada di tengah-tengah kita pada saat ini. Kita tahu bahwa Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Haleluya.
Mari kita siapkan hati kita, mari kita tenangkan hati kita, karena hanya dekat Tuhan sajalah hati kita tenang dan kita akan mendapatkan jawaban hidup kita. Karena pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi kita. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidup. Katakan hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan sekali lagi, hatiku tenang, Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara
Layakan setiap kami yang ada di tempat ini Bapa. Kami menaikkan puji dan syukur kami hanya bagi Bapa. Di dalam nama-Mu kami akan berserah. Kiranya penyertaan-Mu selalu melingkupi kami Bapa. Inilah kebaktian kami, kiranya Engkau memberkati Bapa, dari awal hingga kami akhiri nantinya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu ada di tengah-tengah kami Bapa.
Urapi kami setiap yang kami melayani pada saat ini, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini nantinya Bapa, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita masih bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita berikan kenyang bagi Tuhan. Kita bertepuk tangan. Tuhan yang selalu membuat kita dan menghapuskan jejak kita dari ketidaknyamanan kita. Jadi mari kita mengatakan sungguh Tuhan mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku berjumpa di dalam-Mu, Yesusku. Kau rawati hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Sha-la-la-la. mari kita ulangi dari awal dari saya bangkit berdiri. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Aku terima di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Kau buktikan kasih-Mu menjadi baru. Aku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Haleluya. Haleluya. Silakan untuk duduk kembali. Sekarang kita tiba pada acara berikutnya. Mari kita tenangkan jiwa hati kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan seiring dengan itu kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan di akhir pujian kita nantinya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita semua kita mengiring Tuhan, biar kita masuk dalam rencana Tuhan.
Biarlah pikiran kita serahkan untuk Tuhan pada saat ini. Fokuskanlah diri untuk menyembah Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Dapat ku melepaskan-Mu cahaya, bagiku mengiringi-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan pada harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan pada-Mu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku berjana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, semua dalam rencana. Kami boleh ada di hadapan Tuhan oleh karena rencana Tuhan yang begitu besar ajaib bagi hidup kami. Di sepanjang waktu berlalu dalam minggu ini, Tuhan menyertai kami hingga pada saat ini kami boleh menyembah Engkau Bapa. Dan terlebih sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman. Kami mohon kuasa Tuhan terus akan mengalir bagi kami, terus urapi kami Bapa, supaya apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu benar-benar menjadi bagian dalam hidup kami. Kami boleh mengerti setiap apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Bapa, inilah kami. Kami menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, berkata-katalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita akan siapkan Alkitab kita. Kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 10 ayatnya yang ke-15. Saya ulang kembali, Amsal 10 ayatnya yang ke-15. Kita baca satu ayat saja. Ada amin? Amin. Mari kita membaca dalam hitungan yang ketiga. Mari bersama-sama. 1, 2, iya. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh Salomo, dan kalau kita melihat pendahuluan dituliskan oleh Salomo ini adalah tentang takut akan Tuhan. Namun dituliskan ini kalau kita tidak melihat dari latar belakang atau pendahuluan yang ditulis oleh sang penulis, maka kita tidak bisa masuk dan mengerti akan arti tentang firman ini. Dia menuliskan begini, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Ada dua kata di sini adalah harta atau kekayaan dan dua kemiskinan. Kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya. Artinya, kalau orang kaya, kalau punya harta, maka dia merasa bahwa ada suatu tempat bagi hidupnya untuk terjaga, untuk aman, untuk bahagia. Ini tidak salah. Orang kaya, kita melihat orang kaya adalah kalau kita melihat orang kaya, saya memperhatikan orang kaya sudah kaya tapi terus berjuang dalam pekerjaan, dalam segala apapun dia tetap berusaha. Artinya tidak pernah padam rasa semangatnya, tidak pernah padam rasa keinginannya. Banyak orang kaya mempunyai motivasi yang kuat dan terus melakukan hal ini. Inilah yang membuat orang kaya yang bagus sebenarnya adalah motivasinya yang kuat, semangatnya yang kuat, sehingga apa yang dia dapatkan adalah berkat yang baik akan menjadi perlindungan dan kota yang besar bagi dia. Jika takut akan Tuhan adalah melakukan segala sesuatu dan harta yang dimiliki adalah besar, dan itu adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Dan ada sebaliknya. Ada orang yang memiliki harta, yang ujung-ujungnya karena memiliki harta yang banyak, dia merasa bahwa tidak memiliki lagi segala sesuatu untuk menopangnya, untuk melindunginya. Namun yang diandalkan adalah kekayaan. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita maunya kaya, itu otomatis orang supaya terlindung dan ada bahagia, menjadi kota besar untuk kita. Namun pada ujungnya kebanyakan orang kalau sudah memiliki harta, dia merasa bangga, dia merasa sombong, angkuh, dan yang paling parahnya adalah tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena kenapa? Dia sudah punya. Karena kenapa? Dia sudah memiliki apa-apa. Kita melihat banyak orang kaya tidak lagi apa artinya beribadah.
Banyak orang yang berkata, ya buat apa kamu ke gereja? Buat apa kita datang ke gereja? Saya toh sudah punya. Ngapain lagi? Nah, ini yang salah bagi orang-orang yang memiliki harta. Dia menurut dia adalah ada benteng yang kuat dalam hidupnya, ada kekuatan yang hebat untuk menopang hidupnya, lalu tidak lagi peduli akan kebenaran Allah. Ini kadang kita melupakan Tuhan oleh karena tujuan hidup kita adalah menumpuk segala kekayaan, namun kita melupakan Tuhan. Keduanya, Bapak Ibu, ada miskin, melarat. Ya, saya baca kembali. Kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Nah, ini juga terkadang orang miskin karena dulunya dia miskin, lalu punya latar belakang yang tidak baik, kemiskinan, lalu punya motivasi untuk hidup, mengejar kekayaan. Dia mengejar akan kekayaan itu, lalu ini sama-sama juga terkadang lupa akan Tuhan. Karena kemiskinannya, kemelaratannya, lalu dia mempergunakan sekuat tenaga hidupnya untuk mengejar kekayaan itu. Ini juga tidak melibatkan Tuhan dalam hidup. Yang lebih parahnya, orang miskin ini adalah kebinasaannya adalah karena dia melarat dan kemiskinannya. Dia binasa oleh karena keinginannya untuk melepaskan dia dari kemiskinan dan tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Ada juga orang miskin kebanyakan seperti ini. Kalau sudah miskin, ya sudahlah, sudah memang begini hidup saya. Mungkin ini nasib saya katanya. Lalu dia tidak mau berusaha. Semangat hilang. Semangat sudah padam, sudah tidak ada lagi. Ya kerja. Melakukan sesuatu ya seperti itu. Ini kenapa dia akan melakukan hal ini? Karena tidak percaya akan Tuhan. Kebinasaan yang ada bagi orang miskin karena datangnya kemalasan bagi hidup. Dia menurut dia adalah berkata bahwa aku diberkati oleh Tuhan nanti ada saja. Siapa tahu ada yang mampir memberikan sesuatu untuk saya, lalu ada kemalasan terjadi sehingga tidak bisa hidup dengan baik. Dia mempergunakan kemiskinannya untuk menjadi tidak termotivasi akan mencapai segala sesuatu. Hilang harapan, akhirnya kemiskinan. Ada lagi kemiskinannya ketika dia miskin, dia berkata, Tuhan tidak adil. Sekalipun dia sudah bekerja keras, tetapi kemiskinannya tidak memiliki apa-apa. Ini kesalahan dalam kehidupan ini. Ini ditulis oleh Salomo ini ketika kita melihat tadi adalah dia melihat adalah takut akan Tuhan. Jadi ini adalah pendahuluan Amsal ini ditulisnya takut akan Tuhan. Nah, kemiskinan ini akan semakin melarat ketika kita berpikir bahwa Tuhan tidak berpihak kepada hidup kita. Esensialnya adalah ini artinya bahwa ketika orang miskin berpikir bahwa Allah segala sesuatu terjadi, sekalipun ini saya miskin, sekalipun itu berat untuk kuterima, tetapi Allah punya rencana dalam hidup saya. Jika tidak Anda takut akan Tuhan dalam segala hal, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak memandang Allah, maka kita akan binasa. Yang artinya kita menyalahkan Tuhan oleh karena keadaan yang membuat kita melarat. Tuhan,
saya sudah bekerja keras, tetapi Tuhan tidak menolong saya. Jangan coba-coba. Terkadang kita hanya berpikir tentang yang kita inginkan, yang kita mau pada saat ini. Kita tidak pernah melihat hasil kehidupan kita dari belakang hingga saat ini. Kalau kita berpikir bahwa bagaimana kita hidup saat ini. Dari awal tidak punya apa-apa hingga boleh saat ini ada. Terkadang kita melupakan akan hal itu, melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan hanya oleh karena kemelaratan saat ini kita mengatakan Tuhan adalah tidak baik. Jadi Bapak Ibu, ada kemarin saya membaca berita dan ini memang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Dia mengatakan adalah slow living. Artinya hidup santai. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin lagi baca-baca berita, ini lagi ini beritanya lagi banyak diceritakan oleh masyarakat. Dia berkata di situ adalah judulnya adalah slow living. Artinya hidup santai. Nah, artinya slow living ini adalah merupakan suatu dasar pikiran yang memungkinkan adalah mengutamakan adalah makna hidup yang berarti dan berpola hidup dengan tidak memiliki motivasi yang begitu besar atau berambisi, tetapi hidup sederhana dan hidup dengan nilai kualitatif bukan kuantitatif. Artinya hidup yang bermakna. Kita perlu hidup bermakna, bukan berarti kita memiliki segala harta yang banyak. Sama seperti yang disampaikan ini adalah ketika harta kita banyak maka kita berpikir nyaman. Tidak. Jadi berpikirnya adalah ketika hidup kita mempunyai makna bagi sesama, bagi orang lain. Itu yang dia katakan di sini. Dan keduanya bukan berarti memiliki harta yang begitu banyak lalu tidak ada arti. Itu adalah kuantitatif. Banyak tapi tidak ada nilai sama sekali. Tetapi dia memiliki sedikit tetapi dia punya nilai untuk orang lain. Jadi inilah yang sering dikatakan adalah slow living. Artinya bukan berarti santai-santai, santai. Tapi tidak, mari bersantai dalam hidup tetapi mempunyai makna hidup. Artinya bukan berarti kita memiliki harta lalu kita hanya memiliki dan berguna untuk kita sendiri, tapi tidak berguna untuk orang lain. Sedikit harta kita ketika kita bernilai, berguna, bermanfaat bagi orang lain, maka itu adalah harta yang paling besar. Mengejar harta dunia dan semakin kita terfokus di situ, terkadang kita lupa bahwa dunia itu akan hilang sekejap. Banyak orang mengejar dunia dan akhirnya dunia ditinggalkan. Mari kita belajar dalam firman ini. Kita memiliki harta itu sangat baik dan bagus ketika kita menjadikan itu sebagai hormat untuk kemuliaan Allah. Ada juga orang yang miskin tetapi hidupnya bermakna bagi Tuhan dan bagi orang lain, itu akan lebih baik juga. Ini dalam suatu perkataan ini ada sama-sama orang yang kaya, dia mengatakan bahwa hartanya adalah menjadi kota yang baik bagi dia. Tetapi orang miskin berkata tidak mempunyai apa-apa. Jika hal ini sama kita berkata
katakanlah bahwa kota yang kuat, harta, kita mengandalkan harta itu, maka kalau tidak berarti bagi orang lain dan bagi Tuhan, maka sia-sia. Begitu juga orang yang tidak punya apa-apa, maka kehidupannya juga akan sia-sia. Tidak sama yang ada adalah sia-sia. Ada sama yang tidak adalah sia-sia ketika kita tidak menyerahkan kepada Tuhan sebagai hormat untuk kemuliaan Allah. Jadi sekalipun tidak punya apa-apa dalam kehidupan kita, katakanlah itu adalah melarat. Jangan berpikir bahwa kamu tidak ada apa-apanya ketika kita hanya berserah kepada Tuhan. Maka percayalah, nilai itu akan lebih besar ketika kita serahkan kepada Tuhan. Berjuang, bekerja keras, baik adanya untuk mendapatkan berkat yang sah. Dan ingat, waspada, dalam ujung-ujungnya jangan menjadikan untuk diri sendiri, melainkan berikan untuk kemuliaan Allah. Kaya miskin, jika kita berpaut kepada Allah dan kita serahkan kepada Allah, maka itu akan lebih berarti bagi hidup. Jangan nanti orang udah susah, aku susah banget. Saya pernah mengatakan, saya suka bilang begini, jangan menimbang-nimbang harta dan kemiskinan. Kalaupun itu ditimbang, tidak akan laku. Mana laku? Oh, aku kaya, aku hebat. Lalu ada orang bilang, oh, aku miskin. Ditimbang-timbang, mana yang berat, tidak akan laku, Bapak Ibu. Tetapi kaya, miskin, jadikanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bersyukurlah apa yang telah ada dan tetaplah bergerak maju, punya motivasi untuk mencapai keinginan yang ada ini. Sama seperti yang dikatakan adalah biarlah harta itu menjadi kota besar untuk kita, tapi dalam kutip untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dunia. Itu akan baik. Bermotivasi akan hal itu akan sangat baik. Banyak orang yang kaya terus akan kaya karena punya bibit kekayaan. Tapi banyak orang miskin terus miskin karena tidak punya bibit, alias dia tidak mau melakukan apa-apa. Ya sudahlah, miskin aja. Artinya dia tidak memupuk apa yang ada. Tapi orang yang sudah kaya, dia memupuk hingga besar dan ikut menjadi besar dan menjadi kota benteng dalam hidupnya. Tapi ingat, tetap serahkan kepada Tuhan. Harta yang baik adalah harta yang diberkati oleh Tuhan, yang dengan sungguh-sungguh kita memilikinya. Buat apa banyak, tetapi pada ujung-ujungnya dia adalah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang yang berubah karena apa yang dia miliki akan berubah hidupnya. Tadinya sopan, tadinya baik. Ketika dia punya kekayaan, akhirnya wah, orang lain tidak ada apa-apanya. Yang tadinya sopan, akhirnya angkuh, tidak pernah menyapa orang. Yang tadinya orangnya begitu ketemu orang, nyapa orang, halo, apa kabar? Giliran udah punya ini, udah punya itu semua. Yang akhirnya apa yang terjadi? Orang lain itu adalah bukan siapa-siapa. Bapak Ibu sekalian, ini adalah mengingatkan kita di mana kita akan memiliki segala sesuatu. Tetaplah menyerahkan itu kepada Tuhan. Tetap takut akan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Dan ketika pun kita juga akan menjadi melarat dalam kehidupan ini, jangan lupakan Tuhan. Karena Tuhan yang mengubah setiap manusia. Dan apa yang kita terima hari ini adalah semua bersumberkan daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kita dan terus membuka hati pikiran kita akan firman ini. Roh Kudus yang membantu kita.
Mari kita mengangkat pujian. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari kita berdoa sebelum kita bernyanyi. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman yang telah Engkau sampaikan bagi kami semua. Kami mengerti bahwa Tuhanlah sumber dari segala hidup. Apa yang kami miliki, besar, kecil, tidak punya pun sekalipun, itu semua atas kendali daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang menolong dan yang memberi hidup kami. Sertai setiap umat-Mu, berkatilah mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka cita-citakan, pergumulan hidup umat-Mu, Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidupku puaskan
mengasihi kami, Allah kami yang sungguh menaruhkan kami dalam pikiran dan hati-Mu Tuhan. Saat ini kami bersyukur atas segala kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami telah menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam persekutuan kami Tuhan. Kau telah berikan kami kekuatan, Kau telah berikan kami kesehatan, sehingga Tuhan Yesus saat ini Engkau bisa memenuhi segala kebutuhan kami, lebih-lebih kebutuhan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan Yesus kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, jika kami anak-Mu jemaat GPI Grand Wisata ini Tuhan Yesus selalu memberikan kami semangat untuk bisa datang kepada Tuhan, selalu memberikan kami semangat untuk bisa bersekutu dan beribadah memuliakan Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami telah dilawat oleh firman-Mu yang berikan kami kekuatan, mengingatkan kami supaya kami jangan ngoyo dengan harta dunia ini Tuhan, supaya kami jangan menjadikan harta itu menjadi Tuhan bagi kami. Jangan kami menganggap kuat, jangan kami menganggap hebat ketika kami memiliki seisi dunia ini Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Engkau Bapa. Apapun tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Engkau maha besar bagi kami, Engkau Tuhan bagi kami. Ketenangan, kenyamanan hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kami sudah ada di dalam Engkau Tuhan, maka tiada satupun yang bisa mengganggu kami, tiada satupun yang bisa meruntuhkan kami, karena Engkaulah benteng perisai bagi kami. Engkau Tuhan bagi kami yang bisa memenuhi segala kebutuhan kami. Engkau Tuhan bagi kami yang bisa Tuhan memberikan kami kekuatan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Engkau sanggup mengangkat kami dan Engkau sanggup menempatkan kami pada posisi ketenangan di tempat yang baik Tuhan, sehingga kami pun Engkau berikan kekuatan untuk sanggup mengalahkan segala masalah yang boleh kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami hari ini Tuhan, supaya kami jangan sampai terlena untuk mengejar isi dunia ini Bapa. Rasul Paulus pun telah mengatakan bahwa semuanya itu sudah dianggap sampah. Apapun yang ada dalam dunia ini semuanya dianggap sampah dan tidak berguna. Buat apa kami mengejar-ngejar yang sudah dianggap sampah oleh Rasul Paulus Bapa? Buat apa kami mengejar-ngejar dunia ini Bapa? Kalau kami meninggalkan Tuhan, buat kami Tuhan, apa kami mengejar-ngejar dunia ini jika kami melupakan Tuhan? Biarlah kiranya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Jangan sampai ada yang menempati posisi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang utama bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, firman-Mu begitu menggugah hati kami, begitu menyadarkan kami Tuhan, supaya kami menjadi kuat, supaya kami tidak menganggap ibadah itu hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan kami, tetapi ibadah itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Bapak Guru kami Tuhan, yang telah menjadi saluran berkat bagi kami pagi ini. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat kepadanya, Engkau berikan kekuatan, Engkau mampukan lagi hamba-Mu semakin heran lagi Tuhan, untuk menjadi saluran berkat memberitakan Injil-Mu bagi semua orang. Terima kasih Yesus, berkati keluarganya, anak-anaknya, istrinya, Engkau berkati Bapa. Pakailah mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat ibu guru kami yang saat ini Tuhan masih belum bisa bersama-sama dengan kami. Engkau berkati hamba-Mu ini Bapa. Engkau berikan kesadaran, Engkau sadarkan ibu guru kami ini Bapa, supaya dia boleh kembali ke dalam pelukan Tuhan, supaya dia Tuhan merindu kembali akan persekutuan dengan Tuhan, merindu akan ibadah kepada Tuhan, merindu untuk bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini memuliakan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang telah Kau percayakan kepada hamba-Mu Tuhan. Anak-anak yang telah Kau percayakan, kiranya Kau pakai mereka Tuhan. Engkau sertai pertumbuhan mereka, pertumbuhan jasmani, pertumbuhan rohani mereka Bapa. Dan pada saatnya nanti Kau memakai mereka menjadi alat-Mu yang bisa meneruskan pelayanan kami di tempat ini, yang bisa Tuhan menjadi saluran berkat-Mu untuk bisa menyampaikan Injil keselamatan itu kepada semua orang. Saat ini mereka dalam bangku pendidikan, Engkau berkati mereka Bapa. Engkau Tuhan Yesus urapi mereka, Engkau berikan mereka hikmat, jadikan menjadi anak-anak yang berguna Bapa. Engkau Tuhan jadikan menjadi panutan di tempat mereka berada, baik di sekolah maupun di tempat mereka bekerja. Engkau pakai mereka Tuhan, sehingga anak-anak ini Tuhan Yesus bukan anak-anak yang jauh daripada perhatian Tuhan, tapi anak-anak ini menjadi anak-anak yang Kau taruhkan dalam hati dan pikiran-Mu, sehingga Kau jadikanlah mereka menjadi alat-Mu Tuhan, yang menjadi kebanggaan keluarga, lebih menjadi kebanggaan Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, mulai dari hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini, maupun pendeta, guru, dan situa yang saat ini walaupun tidak bersama-sama dengan kami serahkan hidup kami di tengah-Mu. Berikanlah kami kesatuan hati Bapa, karena kami boleh melaksanakan pelayanan di tempat ini dan hormat dan takut kepada-Mu Bapa. Berikanlah kami hati yang selalu menghamba, sehingga Tuhan Yesus setiap pelayanan kami pun pelayanan yang penuh dengan urapan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak juga yang telah berperjaka bagi kami, Engkau berkati. Bila kiranya anak-anak ini menjadi anak yang selalu bertumbuh sehat sempurna baik jasmani maupun rohani, dan Kau persiapkan setiap anak-anak di tempat ini menjadi pelayan-pelayan-Mu di masa yang akan datang Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari orang-orang tua kami sampai kepada anak-anak kecil, Engkau berkati Bapa. Bila kiranya jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang selalu menghambakan diri kepada Tuhan, menjadi jemaat yang selalu menaruhkan hati mereka kepada Tuhan, sehingga mereka pun Engkau taruhkan dalam hati dan pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Banyak sekali Tuhan Yesus pergumulan-pergumulan kami di tengah-Mu, pergumulan-pergumulan kami di tempat ini kami serahkan di tengah-Mu Tuhan. Khusus saat ini kami berdoa Tuhan Yesus buat pelayanan kami di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau lihat Bapak, banyak kursi-kursi yang kosong. Maka kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru di tempat ini Bapak. Kami tidak tahu dari mana mereka berasal, tapi kami serahkan di tengah-Mu Bapak. Jika Tuhan berkehendak, jika Engkau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, maka kami percaya jiwa-jiwa yang kami tidak tahu sekalipun Engkau akan kirimkan ke tempat ini. Engkau gerakkan hati mereka Tuhan Yesus untuk bisa mengisi bangku-bangku yang kosong ini Bapak, sehingga kami di sini bisa bersama-sama bersukaria, bersukacita untuk bisa memuliakan Engkau. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat jemaat-jemaat yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu Tuhan Yesus apa halangan mereka. Kami serahkan di tengah-Mu, berkati mereka. Dimanapun mereka berada saat ini, Engkau berkati mereka. Engkau Tuhan Yesus sertai kehidupan mereka. Dan jika mereka dalam keadaan masalah, Engkau lawat mereka Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, Kau berikanlah hati yang selalu Tuhan Yesus merindu akan Engkau Bapa. Mereka tidak menempatkan masalah di depan mereka, tapi mereka menempatkan Engkau yang terutama dalam hidup mereka, sehingga masalah itu Tuhan Yesus tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, jika pada tahun 2024 ini akan segera diadakan Pilpres, baik pemilihan pimpinan eksekutif maupun pimpinan legislatif dan para legislatif, kami serahkan di tangan-Mu Tuhan Yesus. Juga pilkada-pilkada di semua daerah kami serahkan di tangan-Mu. Bila kiranya Engkau berikan kami pemimpin yang takut akan Engkau Bapa. Siapapun pemimpin yang terpilih nanti, itu pasti adalah perwakilan Tuhan bagi kami. Maka Engkau Tuhan Yesus tempatkan bagi kami pemimpin yang terbaik, pemimpin yang terbaik menurut Tuhan, pemimpin yang beriman, pemimpin yang hormat kepada Tuhan, dan pemimpin yang memberikan kami kebebasan terutama di dalam melayani Engkau dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami saat ini, mulai dari badan eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, dan semua pemimpin-pemimpin yang telah Kau angkat di negeri ini. Berkati mereka Tuhan, agar kiranya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan negeri ini dengan hormat dan takut akan Engkau. Berikanlah mereka hati yang selalu menghormati Tuhan, sehingga dengan mereka menghormati Tuhan, maka mereka juga tidak akan pernah mengganggu setiap yang beribadah, lebih-lebih anak-anak Tuhan yang beribadah di negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan telah memberikan persembahan mereka kepada-Mu. Berkati tangan-tangan mereka Tuhan. Dan kami percaya bahwa mereka memberikan itu bukan karena kelebihan mereka, tapi mereka memberikan oleh karena rasa rindu mereka dan rasa hormat mereka kepada Tuhan. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka. Jika ada saat ini yang sedang merindukan pekerjaan, berikanlah kepada mereka pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hingga Tuhan Yesus dalam pekerjaan mereka juga, mereka boleh menjadi berkat di tempat pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami serahkan di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, renungkan firman Tuhan, lakukan dalam kehidupanmu. Kiranya berkat ini akan sempurna dalam hidupmu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudaraku sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan punya sukacita buat Tuhan satu. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Mari kita angkat puji ini dengan sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Mari tepuk tangan dengan sukacita buat Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Oh
terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yang mengingatkan kita bahwa pada dasarnya dari firman Tuhan ini yang saya lihat adalah mengenai konsep berpikir gitu ya. Jadi perspektif kita terhadap kondisi kita itulah yang membuat kita siapa kita gitu. Ketika kita banyak uang, orang kaya biasanya gitu kan, karena dia merasa dengan perspektifnya dia yang bahwa dia punya banyak uang, dia merasa itu adalah kekuatannya gitu kan. Jadi padahal bisa jadi walaupun dia kelihatannya kaya tapi utangnya di mana-mana dan kita nggak tahu ya gitu kan. Tapi sementara orang miskin karena dia merasa berpikir dia nggak punya apa-apa, lalu semangatnya lemah. Jadi karena perspektifnya seperti itu sehingga membuat semangatnya menjadi lemah gitu. Dan ketika seseorang sudah tidak bersemangat, makanya dikatakan kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Karena ketika ia tidak memiliki semangat untuk mempertahankan hidupnya atau berjuang, maka dia akan terus miskin dan akan jatuh gitu ya. Padahal bisa jadi justru ketika meskipun dia miskin tapi dia punya semangat dan dia merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang dia punya sambil menjaga akal sehatnya, maka hidupnya akan tetap terus disertai oleh Tuhan gitu ya, serta hidup dalam iman. Nah, terima kasih juga buat Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang sudah hadir pada hari ini dan bersama-sama dalam ibadah kita pada hari ini. Juga terima kasih untuk pelayan yang melayani hari ini, dari worship leader, pemain musik, singer, kolektan, juga LCD serta penerima tamu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Untuk minggu depan, hari Minggu tanggal 30 Juli, tidak terasa ya kita sudah memasuki akhir. Di minggu depan akan memasuki akhir minggu, akhir bulan di bulan Juli, dan kita akan segera menyambut memasuki bulan yang berikutnya gitu ya. Untuk pengkhotbah akan dilayani oleh pendeta Dr. Mangali Hareva atau Bapak pimpinan jemaat kita. Lalu worship leader akan dilayani oleh Guru BGA STH, singer oleh Joy dan Dedi, musik dilayani oleh Rian, Asher dilayani oleh keluarga pimpinan sidang, pimpinan jemaat. Lalu kolektan dilayani oleh Niel, dan operator monitor dilayani oleh Devan. Tuh, lalu keterangannya di sini adalah sharing live. Jadi silahkan dipersiapkan minggu depan untuk kesaksiannya mungkin atau sharingnya supaya kita sama-sama boleh semakin terberkati gitu ya. Meskipun jumlah kita belum banyak, tapi justru disitulah kekuatan kita, bisa saling cerita, saling sharing, dan saling menopang satu dengan yang lainnya gitu ya. Lalu ibadah tengah minggu hari Jumat jam 7:30 di tempat ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung untuk mendengarkan firman Tuhan di tengah minggu supaya kita boleh tetap terus dikuatkan. Lalu juga ibadah youth di hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Untuk youth silakan tetap hadir terus, ajak teman-temannya, ajak saudaranya supaya ibadah kita di ibadah youth ini boleh tetap diberkati Tuhan, semakin ramai gitu ya. Jadi istilahnya jangan mau masuk surga sendirian gitu. Ajak temennya supaya youth ini boleh semakin dipakai Tuhan gitu ya. Lalu latihan hari Sabtu nanti disepakati jamnya bersama dengan para musik, juga lagu-lagunya paling lambat hari Jumat sudah harus di-share supaya bisa sama-sama dipelajari, baik singer maupun pemain musiknya gitu ya. Itu aja. Ada tambahan? Udah? Ada tambahan? Udah ya? Oke, itu aja. Saya kembalikan, kita akan memberikan persembahan rumah korban. Puji Tuhan. Baik.
di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Lari, lambaikan tangan kita, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mana tepuk tangannya? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu. Satu kali lagi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Bapak Ibu tangannya. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari tangannya diangkat. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu